Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo Gabuters, bagaimana kabar kalian? Masih sehat? Masih berguna? Oke, di video kali ini aku bakal memberikan alur cerita film horror legend berjudul The Ring rilisan tahun 2002. Bercerita tentang kutukan dari sebuah video yang akan membunuh siapa saja yang menontonnya dalam 7 hari. Mengerikannya lagi, video tersebut tidak diketahui asal muasalnya. Penasaran kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang wanita bernama Katie dan Becca yang sedang menonton televisi. Katie terus menasihati akan bahaya elektromagnetik TV kepada Becca, tapi tentu temannya itu adalah orang yang cenderung cuek. Tapi karena kesal Katie terus cerewet, akhirnya dia berhenti menonton TV dan mulai menceritakan sebuah cerita horor mengenai kaset video yang bisa membunuh para penontonnya dalam 7 hari. Karena sesaat setelah menonton video tersebut akan ada telepon misterius yang mengatakan 7 hari. Katie langsung saja shock karena cerita Becca persis sama yang dia alami. Dia pernah menonton video tersebut tepat 7 hari lalu bersama Josh pacarnya di sebuah pondok di gunung saat mereka pergi berlibur bersama dua teman lainnya. Namun Becky bilang bahwa itu hanya mitos dan Katie tak perlu mengkhawatirkannya. Tapi tiba-tiba ada sebuah telepon tepat jam 10 malam. Mereka mendekati telepon tersebut dengan sangat ketakutan. Dan Becca membuka telepon dan ternyata itu adalah ibu Katie yang ingin menanyai bagaimana keadaan rumah. Olah adalah. Katie ke dapur mengobrol dengan ibunya, sedangkan Becca naik ke lantai atas. Saat selesai menelpon sang ibu, tiba-tiba televisi hidup sendiri dan hal ini tentu membuat Katie ketakutan. Dengan cepat dirinya mematikan TV namun kembali hidup. Anjir, apaan nih? Tapi akhirnya Katie berhasil mematikan TV dan curiga karena suasana rumahnya terasa berbeda. Dia lalu memanggil-manggil Becca namun tidak mendapat jawaban. Katie naik ke lantai atas dan di kamarnya sudah menggenang air entah dari mana. Tapi lagi-lagi tiba-tiba scene berpindah ke seorang bocah bernama Aiden yang sedang berada di sekolah. Tak lama dari itu, ibunya bernama Mbak Rachel datang untuk menjemput. Namun sebelum pergi, gurunya mengatakan sesuatu kepada ibu Aiden ini mengenai anaknya yang menggambar hal-hal mengerikan. Sang guru merasa terganggu bahwa hal itu berkaitan dengan kematian sepupu Aiden, Katie. Namun Rachel yang sudah sangat paham bagaimana Aiden hanya mengatakan bahwa itu adalah bentuk Aiden rindu pada sepupunya. Tapi kalian tahu apa yang lebih mengerikan? Aiden menggambarnya seminggu yang lalu, sedangkan Katie baru meninggal 3 hari yang lalu. Anjay. Sampai di rumah, Rachel mengantarkan Aiden untuk tidur, namun anaknya tersebut malah memanggil dan mengatakan tentang kematian dan bilang bahwa Katie juga memberitahu jika dia tak punya banyak waktu. Rachel tentu bingung dan kaget tentang hal ini, jadi bisa disimpulkan kalau Aiden adalah anak indigo. Esok harinya mereka akan datang ke rumah duka, yaitu rumah Katie, karena masih berkeluarga dengannya. Rumah Katie sendiri sudah dipenuhi banyak orang. Aiden juga merasa sangat sedih atas kepergian Katie, secara mereka sangat dekat. Rachel juga mendatangi ibu Katie untuk mengucapkan bela sungkawa. Sang ibu masih saja tak percaya mengenai kematian Katie karena dirasa sangat janggal, bahkan dokter tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Ibu Katie kemudian meminta Rachel mencari tahu apa sebenarnya penyebab kematian Katie, secara Rachel dekat dengannya. Masih aneh lah kematian Katie ini guys. Rachel lalu keluar menemui beberapa teman Katie yang sedang mengobrol. Dari pembicaraan mereka, terungkap bahwa Katie pernah pergi ke sebuah tempat bernama Reverie bersama Josh. Dan mengejutkannya lagi, Josh sudah tewas meninggal di hari yang sama dengan kematian Katie. Rachel pun kemudian masuk ke kamar Katie dan melihat beberapa majalah milik keluarganya tersebut. Anehnya, semua wajah di sana dicoret-coret tanpa Rachel ketahui apa maksudnya. Namun Rachel menemukan secari kertas dengan sebuah tempat pencetakan foto. Esoknya, Rachel mendapatkan foto-foto milik Katie dan Josh. Ternyata, mereka pergi ke tempat bernama Shelter Mountain Inn. Di foto berikutnya, alangkah mengejutkannya bahwa foto Katie, Josh, dan 2 orang temannya ngeblur tepat di wajah mereka.
Rachel mencari tahu lebih lanjut dan kembali didapatkan fakta bahwa Josh dan 2 teman lainnya juga meninggal di waktu yang sama dengan kematian Katie, jam 10 malam. Rachel lalu ingin melakukan investigasi berbekal petunjuk tempat Katie pernah pergi bersama Josh. Dia lalu mendatangi kabinnya di Shelter Mountain Inn. Sampai di sana, suasana tempat ini emang udah kerasa nggak positif lah. Rachel kemudian bertanya soal Katie kepada penjaga kabin di sana, dan memang benar bahwa Katie pernah menginap tapi tidak membayar sewanya. Penjaganya juga mengatakan bahwa di tempat itu tidak ada sinyal sehingga dia menyewakan kaset video untuk menjadi tontonan customernya. Pandangan Rachel pun langsung tertuju ke kaset misterius di sana. Dirinya lalu memutuskan menginap di kamar milik Katie bernomor 12. Tapi di sini ada sebuah pohon berdaun merah, guys. Kira-kira kalian tahu nggak apa maksudnya? Komen-komen di bawah saja ya. Rachel terus berkutat dengan hatinya untuk menonton kaset video tersebut atau tidak. Tapi kalau tidak, filmnya selesai dong. Jadi pasti ditonton. Duar belele-belele, suasana berubah seketika. Rachel terdiam kebingungan akan video yang barusan dia tonton. Emang aneh videonya. Tiba-tiba ada telepon masuk dan mengatakan, 7 hari mbak. Wadidaw. Rachel bingunglah apa yang sebenarnya terjadi. Hari pertama, Rachel sudah kembali ke apartemennya. Dia mengurung diri di kamar dan memutuskan menelpon mantan suaminya yaitu Noah. Alasannya adalah sejak Rachel menonton video tersebut, wajahnya ngeblur persis yang dialami mendiang Katie dan ini menakutkan tentunya. Noah masih menganggap bahwa itu bisa jadi kesalahan kamera dan lain-lain, dan dia masih berpikir positif lah. Tapi setelah mengambil foto Rachel beberapa kali, dirinya mulai merasa aneh sehingga memutuskan untuk mencoba menonton video tersebut. Aduh mas ngapain toh ya? Setelah menonton, dia bilang kalau itu hanyalah film remaja aneh saja, tapi tiba-tiba ada telepon masuk. Rachel tidak ingin sesuatu terjadi dan langsung mematikannya. Dia terus merasa khawatir akan kejadian yang akan menimpanya, namun Noah berusaha menenangkan Rachel lalu akan mencoba mencari tahu siapa dan dari mana video itu berasal. Dia kemudian meminta Rachel membuat kopiannya. Rachel pergi untuk menyalin video tersebut, tapi anehnya terjadi error saat dia berusaha mengkopinya, di mana urutan track videonya menjadi kacau. Hari kedua, dirinya datang menemui Noah di apartemennya. Masih sama, Noah bingung akan teracak-acaknya jalur digital di video tersebut. Hal ini sangat aneh karena di setiap video yang direkam menggunakan apapun, akan ada semacam jalur digital gitulah yang menandakan dari mana rekaman tersebut berasal, tapi di video itu tidak ada. Hal ini menyebabkan tidak bisa diketahui dari mana asal-muasal video edan tersebut. Rachel dan Noah mulai melihat beberapa keanehan di video tersebut, tapi tak lama datang asisten Noah ke sana. Rachel mulai merasa tak enak dan memutuskan pergi dari sana. Jelas masian guys. Saat keluar, Rachel tersadar akan sebuah tangga. Tangga persis seperti yang ada di video aneh itu. Hal ini seperti pertanda bagi Rachel. Hari ketiga, dirinya memutuskan menemui Becca, sahabat Katie di malam mengerikan tersebut. Becca sekarang masuk rumah sakit jiwa dan diam 1000 bahasa. Rachel kesulitan mendapatkan informasi dari Becca karena dirinya tidak mau mengatakan apapun. Tapi saat Rachel bertanya bagaimana Katie tewas, Becca menjawab, "Kamu akan tahu guys." Kaget dong Rachel, apalagi Becca turut bilang mengenai sebuah sosok. Sepulang dari sana, Rachel pergi untuk mengidentifikasi video tersebut lagi. Dia ingin melihat sesuatu yang sebelumnya belum terpecahkan bersama Noah. Terlihat kalau mesin di sana sangat berat karena belum memakai kartu VGA. Tapi Rachel memaksakannya dan menemukan gambar mengejutkan, sebuah mercusuar. Dia pun buru-buru mencetaknya sebelum komputernya mati. Keanehan kembali terjadi tatkala Rachel melihat lalat di video itu. Saat dia pegang, ternyata bisa dong. Lalatnya keluar namun dibarengi dengan Rachel mengalami mimisan. Ini pertanda buruk. Hari keempat, Rachel pergi ke perpustakaan dan mencari lokasi-lokasi mercusuar di Amerika Serikat dan akhirnya didapatlah mercusuar yang sama persis dengan di video tersebut. Tempatnya sendiri berada di Pulau Moesco. Dirinya semakin menelusuri dan didapat sebuah foto. Dan disinilah terkuak wanita di video itu bernama Anna Morgan. Rachel telusuri lagi dan Anna adalah seorang juara penunggang kuda dan telah memenangkan banyak kejuaraan.
Masalahnya, kuda-kuda Anna mengalami penyakit misterius di mana mereka menenggelamkan diri ke laut. Dalam dan semakin dalam, Rachel menemukan bahwa Anna ternyata juga sudah tewas melompat dari jurang. Alasannya belum jelas. Sebelum itu, Anna juga didiagnosa mengalami halusinasi saat dirawat di rumah sakit psikiatris bernama Eola. Hari kelima, Noah sedang berbelanja di toko dan semua berjalan normal sampai dirinya menyadari suatu keanehan. Wajahnya ngeblur di kamera CCTV. Ya gimana lagi, Noah kan sudah terlanjur menonton videonya. Sedangkan Rachel yang baru saja kembali dari investigasinya menelpon Ruth, ibu Katie, untuk menjaga Aiden karena dirinya berencana pergi ke Pulau Muesco. Nah, disinilah intensitas kejadian gak masuk akal semakin menimpa Rachel. Pokoknya gendeng lah. Bahkan setelah dia bermimpi buruk, terdapat bekas seperti gosong di tangannya. Rachel bangkit dari tidurnya dan dia melihat anaknya menonton video terkutuk tersebut. Makin paniklah Rachel. Dia semakin nekat mencari tahu siapa pembuat video tersebut. Noah lalu menelpon dan akhirnya mempercayai Rachel. Dia ingin menemuinya. Aiden kemudian diantarkan ke rumah ibu Katie, sedangkan Noah dan Rachel akan pergi menginvestigasi ke Pulau Muesco. Sebenarnya petunjuk sudah mulai terbuka. Ada hubungan antara kematian Anna Morgan dan misteri yang mendera kuda-kudanya. Nah, Rachel juga bilang bahwa sebelum mati, semua penonton video akan melihat sebuah cincin atau ring, dan inilah asal-muasal dari judul filmnya. Sampai di dermaga, Rachel pergi sendirian ke Pulau Muesco karena Noah akan menuju ke rumah sakit Eola untuk mencari data di sana. Di kapal, saat membaca hasil pencariannya, mata Rachel mendapati bahwa ada kata anak di sana. Hal ini membuatnya heran karena seperti ada yang ditutup-tutupi dari kejadian anak ini. Rachel lalu mendatangi seekor kuda di sana. Awalnya masih baik-baik, tapi kuda tersebut seperti merasakan hal aneh dan tiba-tiba memberontak. Hey boy. Noah sampai di rumah sakit Eola. Dia tentu mencari data dari si Anna Morgan ini, tapi karena data itu sangat rahasia, dirinya terpaksa melakukan rencana B. Dia bobollah ruangannya dan masuk ke ruangan tersebut. Rachel pun tiba di kediaman keluarga Morgan. Nampak menyeramkanlah rumahnya. Bahkan di sana juga Rachel merasa tempat itu adalah tempat di mana video itu berasal. Setelah mencari-cari, akhirnya dia menemukan Richard Morgan, suami Anna. Pak D. Richard sendiri tentu tidak menaruh curiga maksud Rachel ke sana karena dia memang sudah biasa ditemui penulis-penulis dari kota yang ingin menanyai soal misteri kematian kuda-kudanya. Tapi ekspresi Richard tiba-tiba berubah saat Rachel mulai menanyai soal istrinya. Disinilah suami Anna ini mulai sadar bahwa Rachel menyimpan sesuatu. Tanpa basa-basi, Rachel menunjukkan kaset video edan tersebut dan Richard langsung bentak dan bilang dari mana dia bisa dapat itu. Rachel bilanglah tempatnya. Perbincangan makin tegang tatkala Rachel menanyai di mana anak Richard. Namun dia berkilah bahwa dia tidaklah mempunyai anak. Rachel diusir, tapi sebelum itu dia mengambil gambar milik Aiden dan melihat rumah Richard. Gambarnya sama persis. Kembali ke Noah, dirinya berhasil mendapatkan catatan medis Anna dan didapatlah fakta bahwa Anna sudah beberapa kali mengalami keguguran. Namun tiba-tiba Noah mimisan seperti Rachel sebelumnya. Dan di saat itu pula kita mendapat petunjuk. Nama Samara Morgan. Siapa dia? Apakah putri Anna? Noah juga melihat beberapa gambar aneh sekaligus keterangan bahwa sesi dibatalkan oleh ayahnya. Lihat rekaman SM0015. SM ini kayaknya Samara Morgan lah maksudnya. Rachel menelpon Aiden. Dia tanya siapa anak perempuan yang ada di gambarnya. Apakah dia ada kaitannya dengan kuda-kuda milik Anna? Aiden mengatakan kalau anak perempuan itu tidak menyukai kuda. Kuda mengganggunya setiap malam dan dia sekarang hidup di tempat yang gelap. Wadidaw, merinding guys. Rachel langsung menuju ke seorang dokter bernama Grasnik yang diyakini mengetahui seluk-beluk keluarga Morgan. Sampai di sana, Rachel langsung menanyai perihal anak Anna, Samara Morgan. Didapatlah fakta bahwa Samara merupakan anak adopsi dikarenakan Anna seperti yang kita ketahui sudah beberapa kali mengalami keguguran. Masalahnya, sejak kedatangan Samara ke Pulau Muesco mulai terjadi hal-hal aneh. Anna mulai mendatangi dokter Grasnik dan bilang mengalami halusinasi sampai harus beberapa kali ke psikiater. Sedangkan Samara katanya dikirim ke rumah sakit Eola.
Dan sejak Samara pergi itu, Dr. Grasnik bilang kalau Pulau Moesko menjadi lebih baik. Di lain sisi, Noah mengibuli penjaga arsip rumah sakit. Dia ingin mengambil rekaman SM0015 milik Samara. Tapi ternyata rekamannya kosong. Rekaman tersebut terakhir kali diambil oleh Richard Morgan, ayah Samara. Noah khawatir dengan Rachel karena dia susah dihubungi. Ternyata Rachel kembali ke rumah Richard, guys. Ngeri lah pokoknya. Rachel memanggil-manggil ayah Samara itu namun tidak mendapat jawaban. Bahkan pintu rumahnya juga tak dikunci dan kemudian Rachel memilih masuk. Dan di kegelapan itulah perhatian Rachel tertuju ke rekaman SM0015 milik Samara. You dream about something? How did you make these pictures? Can I see my mommy? Richard sudah stres dan terus mengatakan soal Samara yang terus mengganggu pikirannya, halusinasi dan kegendengan lainnya. Mentabuknya lagi, dia nekat akan melakukan bundir dengan memasang aliran listrik di kamar mandinya. Rachel tak bisa berbuat apa-apa di saat Richard melakukan hal tersebut dan di saat kepanikan itulah Noah datang ke sana. Petunjuk mulai terkuak saat Rachel teringat bahwa Samara tidak menyukai peternakan itu, karena kuda-kuda mengganggunya di setiap malam. Mereka langsung menuju ke peternakan milik Richard dan alangkah mentabuknya ditemukan ruangan di atasnya. Tentu itu ruangan untuk Samara. Mereka naik dan terlihat bahwa di sanalah Samara dikurung akibat halusinasi yang dialami Anna. Noah kemudian curiga bahwa di balik dinding kamarnya terdapat sebuah tanda. Setelah dibongkar, didapatlah gambar pohon terbakar, dan itu adalah pohon di shelter Mountain Inn yang saya bilang daunnya berwarna merah, guys. Hari ke-7, mereka kembali ke kabin nomor 12. Rachel dan Noah masih terus yakin bahwa ada alasan mereka dituntun kembali ke sana. Saat Noah mulai frustasi itulah benda-benda yang dia jatuhkan mengumpul ke satu titik. Dan di saat dibuka, wow, ada sebuah tanda bekas bakaran. Dihancurkanlah lantai kabin tersebut dan didapat sebuah sumur tua di bawahnya. Sumur dibuka dan mulai terjadi fenomena goib. Rachel nyemplung ke sumur dan dia ketakutan. Gelap, dingin, dan itulah keadaan di sana. Namun tiba-tiba sumur tertutup dan kepanikan melanda dirinya. Di sana dia tidak sengaja memegang gumpalan rambut dan Isn't it beautiful here, Samara? All I ever wanted was Tanda di tangan Rachel menghilang dan tubuh Samara akhirnya bisa ditemukan. Noah bahkan bilang kalau matahari sudah tenggelam, tanda Rachel berhasil menghentikan kutukan itu. Alhamdulillah mereka berhasil, dan apakah masih ada lanjutannya? Masih dong. Saat Rachel berbincang dengan Aiden, anaknya menanyai bagaimana Samara. Rachel tentu menjawab bahwa dia sekarang sudah bebas. Aiden kaget dong, berarti ibunya membebaskan Samara dari tempat gelap tersebut. Dan Aiden pun menunjukkan tangannya yang gosong disertai mimisan. Artinya kutukan itu belum berakhir. Samara bukan seperti yang dibayangkan. Adegan berpindah ke Noah. TV-nya tiba-tiba hidup dan mengerikannya sesosok orang keluar dari sumur lalu mengejarnya. Noah ketakutan dan tentu saja dia meninggoy. Rachel sampai di tempat Noah dan kondisi sudah kacau balau. Dengan tragis dia menemukan Noah sudah bernasib sama seperti Katie. Dengan ketakutan, dirinya pulang dan bingung kenapa kutukan tidak berhenti. Dia pun teringat bahwa pernah mengkopi rekamannya. Dan itu menjawab kenapa kutukannya terus berlanjut. Di akhir film, kita melihat Rachel dan Aiden menonton video itu secara bersamaan dan film pun selesai. Ending yang mantap sekali. Oke guys, begitu saja alur film The Ring yang good lah, good. BTW ini ada sequelnya sih, masihan ada yang kedua dan yang ketiga. Apakah akan kita lanjutkan? Tergantung bagaimana respon video ini. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.